Online bagian yang ketiga. Ternyata belum selesai juga series Hill Our Land. Karena kita tuh anak muda sering banget dengar firman, tapi sebenarnya kita masih nggak ngerti kita disuruh ngapain. Jadi hari ini kita bakal masih banyak pertanyaan yang gue mau nanya sama Kak Tony pastinya. Terus stay tune terus saja bersama gue Angel di Scream Podcast, Scream Out the Truth. Hai all, hai Kak Tony, apa kabar Kak? Hai Angel, halo Screamers. Puji Tuhan baik, udah mendingan. Ya Kak, kita heal our land ya Kak. Oke, kita heal our land. Kita doang berdua heal our land. Tidak dong, pastinya sama teman Screamers udah nonton. Oke. Ya, kita mau ngapain Angel? Jadi aku masih ada pertanyaan Kak. Oh, ini jadi masih heal our land. Oke. Ya. Jadi kalau misalnya di minggu pertama itu kata itu kita kasih tahu teman-teman Screamers kenapa heal our land, hati Bapak kembali pada anak, hati anak kembali kepada Bapak, and everything and how gitu, disuruh forgive our debt and everything gitu kan. Terus kalau misalkan di heal our land bagian kedua itu kita lebih tepatnya dikasih contoh gitu kan. Terus ada pertanyaan lah, terus kok gue nggak boleh marah sih kalau kayak gini-gini. Ternyata bukan masalah marah-marah atau enggaknya, tapi masalah apakah kita mau larut dalam kegelapan itu, Kak. Benar. Masih ada pertanyaan yang gue belum nanya, Kak, dari minggu kemarin. Apa? Ini kan dikhususinnya buat kita-kita kan, Kak, anak muda gitu kan, Kak. Nah, sedangkan ya Kakak tahu lah zaman sekarang tuh udah beda banget sama zaman dulu. Kayak kita sekarang udah banyak mau, anak muda zaman sekarang banyak maunya, ribet gitu kan. Kita punya keinginan sendiri, kita punya social life, kita punya hura-hura sendiri gitu kan. Terus gimana cara kita bisa ngerti tentang kebenaran itu, gimana cara kita ngelakuin kebenaran itu, sedangkan kita masih sibuk dengan keinginan kita sendiri, kita masih sibuk dengan teman-teman kita masih nggak ngerti gitu, bukannya. Dan kita jadi malah kayak gimana caranya mau ngerti, kayak ya udah gue kayak ke gereja tapi ya udah kayak gitu doang, kayak ya udah itu urusan pendeta gitu kan. Apalagi kayak pendeta gitu kan Kak, biasa pada bilang gitu kan, even di online church kayak ayo kita melakukan kebenaran bersama and everything gitu kan. Even bukan pendeta, even kayak cuman kayak pembicara, maksudnya hamba Tuhan kayak gitu, dia bilang ayo kita sama-sama. Even kita sendiri kayak Screamers, kita bilang ayo guys kita do it together gitu kan. Tapi kayak rasanya kedengerannya gampang banget Kak. Sebenarnya kan gak segampang itu gitu kan. Harus banyak betul. Ya. Betul. Jadi memang sebenarnya nggak sebegampang itu. Jadi yang Angel sama teman-teman Screamers mau tahu nih apakah kenapa kalian cari contoh, cari sampel, atau kalian mau apa yang kalian mau? Ada Kak contohnya di Alkitab yang kayak anak muda gitu. Contoh apa? Anak muda ngelakuin kehendak Tuhan gitu? Iya, maksudnya iya dipanggil Tuhan. Maksudnya kok dipanggil Tuhan sih? Mati dong. Apa namanya? Iya kayak dipanggil Tuhan untuk ngelakuin kebenaran gitu Kak. Ada dong. Ada, di Alkitab tuh ada banget. Dan dari yang kakak pelajarin ya, dari yang kakak udah baca di Alkitab, paling sedikit itu ada 7 orang yang Tuhan panggil mereka dari usianya seusia kalian. Wow, angka 7 sempurna tuh Kak. Iya, itu paling sedikitnya aja udah sempurna gitu kan. Nah, jadi paling sedikit tuh ada 7 orang. Iya, jadi 7 itu yang pertama, kayak misalnya kita bicara, kakak nggak hitung dari zaman Adam lah, kakak hitung dari permulaan anak-anak Yakub lahir. Pertama itu ada Yusuf itu Tuhan panggil, datang sama Yusuf, kasih panggilan pada Yusuf lewat mimpi dan penglihatan itu diperkirakan oleh para ahli, para pakar Alkitab, Yusuf berusia 17 tahun pada saat itu. Itu kan range umur kamu orang nih. 17 tahun. Oke. Nah, habis itu
pada perjalanannya Israel, terus kemudian Israel keluar dari Mesir dipimpin Musa, Musa turun ke Yosua, habis zaman Yosua itu hakim-hakim, di zaman hakim-hakim itu ada Gideon. Ya, Alkitab tulis Gideon itu dipanggil saat usianya masih sangat muda. Ya. Yusuf struggling. 17 tahun dia dipanggil, umurnya 17 tahun, dia baru raja muda di Mesir itu umur 30 tahun. Jadi ada sekitar 13 tahunan dia struggle. Mulai dari dia dijual, jadi babu, jadi budak ya, jadi budak, kemudian jadi kepala rumah tangga. Bukan kepala rumah tangga, maksudnya pas mereka ngelewatin all of the struggle itu, mereka tahu nggak sih itu maksudnya it's a process untuk belum tunggu. Nah makanya habis itu kan terus Gideon zaman hakim-hakim ya, dan hakim-hakim yang lain ada lagi yang masih mungkin masih umurnya juga masih muda kayak misalnya Ehud mungkin ya, dan masih ada beberapa lagi. Lalu hakim-hakim selesai, menjelang masuk ke raja-raja, itu ada raja. Samuel. Ya, Samuel diserahkan ke rumah Tuhan waktu masih kecil. Di bawah pengawasan Imam Eli itu setelah dia selesai disapih. Jadi dia artinya baru lepas ASI. Anggaplah pada waktu itu orang lepas ASI lama. Kathleen aja 3 tahun, umur 3 tahun baru lepas ASI. Anggaplah misalnya selesai disapi itu berarti muda banget gitu. Sekitar itu 3-5 tahunan dia diserahkan ke rumah Allah di Silo di bawah pengawasan Imam Eli. Imam Eli waktu itu memerintah jadi hakim atas Israel 40 tahun lamanya. Ya, itu Samuel. Kemudian di masa Samuel, orang Israel itu beralih. Mereka meminta dipimpin oleh raja. Kemudian orang Israel masuk kepada kesukuan dan mereka minta dipimpin oleh raja. Raja demi raja diangkat, raja kedua Israel itu diangkat. Alkitab mencatat Raja Daud diurapi menjadi raja. Itu kurang lebih sekitar ya, is not exactly, but sekitar umurnya 15 tahun. Kenapa? Pipinya masih kemerah-merahan. 15. Around that 15 tahun, can you imagine that? Ya, 15 tahun you bahkan belum lulus SMP kali ya. 15 tahun ya? Mimpin negara, jadi ketua kelas saja belum. Dia belum mimpin, tetapi dia sudah diurapi menjadi raja atas Israel. Ya. Dan pengurapan itu dulu jadi satu simbolik yang kuat gitu loh. Ya, di hadapan manusia dia belum terhitung, tetapi di hadapan Allah dia sudah dikukuhkan menjadi raja atas Israel. Tetapi kemudian dia harus struggling gitu berapa lamanya. Dia sudah diurapi menjadi raja, tetapi dia belum diangkat menjadi raja ya. Sampai kemudian dia jadi raja. Nanti kita bahas strugglingnya dia sesuai pertanyaan Angel ya. Lalu terus raja-raja selesai, masuk kepada zaman nabi-nabi lagi. Ya. Ada siapa di sana? Ada Yeremia. Yeremia itu masih muda belia waktu nggak dituliskan dengan jelas pada umur berapa Yeremia itu dipanggil, tetapi Yeremia dipanggil, Alkitab tulis saat dia masih muda, bahkan dia belum pandai bicara. Ya. Dipanggil ngapain, Kak? Hah? Dipanggil ngapain? Dipanggil jadi nabi. To rule over Israel. Artinya bukan rule over itu jadi raja atau gimana, tetapi untuk menghakimi Israel pada waktu itu
termasuk raja-rajanya yang mulai hidup membelakangi Tuhan. Mereka jadi screamers pada waktu itu. Mereka yang menyuarakan kebenaran. Tuhan nggak mau begini, Tuhan nggak mau begitu. Nanti kakak akan bacakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Nabi Yeremia, tindakan-tindakan kenabiannya yang dia lakukan untuk menentang kesalahan-kesalahan Israel. Gitu ya. Lalu terus kemudian dari zaman Nabi-Nabi Yeremia terus Yeremia terus ke bawah, Nahum, Mika, Obadya, lalu terus yang terakhir adalah Maleaki, lalu kemudian masuk ke Matius. Matius diserahkan ke rumah Allah itu umur 12 tahun. Tuhan Yesus, bukan Matius. Tuhan Yesus diserahkan ke rumah Allah itu umur 12 tahun. Mulai dari situ dia mulai melayani pekerjaan Bapaknya. Oke? Dan yang terakhir yang kakak ingat, kakak catat itu, orang yang dipanggil masih sangat muda untuk melayani, terlibat dan menyerukan kebenaran, melakukan kebenaran di zaman dia hidup itu ada Timotius, salah satu murid dari Rasul Paulus. Ya, sampai Rasul Paulus tulis surat kepada Timotius, surat itu terkenal sekali, bunyinya begini, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tetapi jadilah teladan dalam kesucianmu, perkataanmu, tingkah laku, segala banyak hal. Terlebih lagi untuk orang-orang percaya. Bayangin jadi teladan buat orang belum percaya itu gampang. Tapi jadi teladan buat orang percaya lebih sulit. Kenapa? Berorang bisa ngomong, lu belum lahir kok udah Kristen. Bayangin how struggle Timotius. Can you imagine that? Gitu. Jadi kalau pertanyaannya, ada apa enggak? Banyak sebenarnya gitu. Nah, dari 7 tokoh ini siapa yang hidupnya fail? Daud. Nggak ada. Bukannya dia yang itu? Nggak ada. Sampai matinya Alkitab tulis Daud itu tetap berkenan di mata Tuhan. Bahkan ketika Tuhan berbicara kepada raja-raja Israel berikutnya, kepada Salomo anaknya, kepada raja-raja Israel berikutnya, Tuhan selalu ngomong begini di depan, demi hambaku Daud. Kamu bisa bayangin nggak? Artinya apa? Daud itu jadi patokan di mata Tuhan. Betul nggak? Demi hambaku Daud, demi hambaku Daud. Wah, istilahnya gini. Wah, lu kalau bukan Daud mah gue matiin lu. Gitu kira-kira. Okay. Daud bikin salah, bikin. Kalian bikin salah, bikin. So, what is the difference between you and Daud gitu? Kan itu harusnya pertanyaan yang muncul, betul nggak? Iya, betul. Di sini anak muda dengar nih, screamers dengar, kalian jadi dapat satu gambaran yang jelas bahwa dosa nggak mampu membuat kalian terbuang, memisahkan kalian dari Tuhan. Kalau kalian ingat dan berpegang kepada kebenaran. Jadi tergantung dari kita juga. Iya, kenapa gini? Kenapa dosa bikin kita jauh dari Tuhan? One step, lama-lama jauh dari Tuhan. Kenapa? Karena kita terjustifikasi oleh perbuatan kita. Kita terhakimi oleh perasaan, feel guilty, feel unworthy. Iya. Iya kan? Padahal enggak itu, padahal bukan itu yang Tuhan mau. Waktu Tuhan bilang apa? Kalau you salah, di tempat di mana you salah, stop right there, I'll be there. Kalau kamu udah bikin salah, stop. Jangan lakukan apa-apa lagi. Jangan lari menjauh. Jangan terus lakukan kesalahan itu. Kalau kamu nggak mampu untuk mendekat, minimal kamu berhenti di titik di mana kamu ada. Dan Tuhan hampiri kamu. Kemarin kita bahas anak yang hilang, betul? Alkitab tulis apa? Ketika masih jauh, ketika ayahnya melihat dia, ayahnya itu berlari menghampiri dia.
Ini kebenaran yang teman-teman Screamers, Angel, kita semua perlu ngerti bahwa dosa, ya dosa buat kita jauh dari Tuhan. Betul, kalau kenapa kita larut di dalam kesalahan, feel guilty yang kita rasa, kita pikir, ya kita terintimidasi, ya. Maka itu kakak jelaskan dengan detail di pengajaran Tanah Hati itu tentang tubuh, jiwa, roh, bagaimana proses terjadinya suatu respon keluar dari diri kita. Ya. Tindakan cuma akan bergerak berdasarkan keputusan yang kita buat. Once kita bilang gua aus mau minum, kamu akan ambil gelas isi air lalu minum. Otherwise kalau kamu udah ausnya parah banget nggak ketolong, lihat air, kamu langsung akan jilat aja, nggak peduli itu mungkin air apa. Betul nggak? Ya. Betul nggak? Duh, gue ngantuk banget nih, mau tidur. Nggak peduli temenmu lagi main Among Us rame apa, kamu tetap akan tidur. Iya. Betul? Ya. Kak, tapi kan ini apa ya? Mereka dipilih personally. Tunggu. Sebelum sampai ke situ kita bahas dulu. Apakah mereka struggle? Pertanyaan Angel yang tadi. Struggle. Iya. Yusuf 13 tahun dijual saudaranya ke Bani Ismail. Ya, dijual lagi jadi budak, bekerja jadi budak. Kemudian apa? Kemudian diangkat jadi kepala budak. Ya. Jadi second man di rumah Potifar. Ya. Terus kenapa habis itu? Udah jadi second man enak dong? Enggak. Dia masuk penjara karena integritasnya. Iya. Teman-teman Screamers sering nggak gini? Gila ya, gue udah lakukan yang benar, gue udah berusaha lakukan yang benar. Mau lo kita lakuin yang benar gampang, mau lo kira enak. Tapi kenapa gue? Lihat Yusuf. They experience the same thing as you are. Ya. Demi integritasnya dia masuk penjara. Tapi sekali lagi jalan Tuhan bukan jalan kita. Ya. Tiba-tiba penjaralah menjadi titik tolak dalam hidup dia. Dia ketemu juru minum, juru roti di dalam penjara. Kemudian dua-duanya mimpi dan dia artikan. Ingat ya, ada satu kata kunci di dalam peristiwa hidup Yusuf. Tuhan di situ dibilang apa? Tuhan menyertai Yusuf. Pertanyaan kakak sekarang adalah, ya kita struggle. Sama Yusuf juga struggle kok. Yeah. Struggle. Kak, gue pahit, gue diginiin. Sama Yusuf juga pahit. Kamu pernah dijual sama saudaramu? Mungkin enggak. Tapi kalaupun sampai misalnya demikian, sama Yusuf dijual. Ya. Kemudian Yusuf dijual as a slave in a slavery. Mungkin ada orang dijual sama ayahnya, sama ibunya, kemudian dijual lagi di rumah bordil, jadi slave, jadi budak pemuas nafsunya orang-orang brengsek misalnya. Tapi apakah itu menurunkan nilai kamu di mata Tuhan? Enggak, itu menurunkan di nilai kamu, di mata kamu, menurut kamu. Jadi dia habis struggle, bukannya berhenti, tapi masih struggle lagi ya, Kak? Terus sampai di penjara. But ingat ya, sometimes somehow we never know. Kita nggak tahu kita ketemu siapa. Siapa lagi lihat kita. Yusuf mana tahu dia masuk penjara, ketemu juru roti, ketemu juru minum saja. Udah mimpi diceritain. Baru dia tahu di juru minum, di juru roti. Ingat ya, juru minum, juru roti itu jabatannya tinggi loh. Dan mungkin waktu dia di penjara juga dia taunya itu another struggle buat dia kali ya, Kak, bukan.
Kita nggak tahu apa yang ada di pikiran Yusuf, tetapi something yang kita mesti lihat. Mereka struggle, tetapi mereka hold on tight on their faith. Yusuf nggak berubah. Yusuf nggak mempertanyakan, mana katanya gue mimpi, lu kasih gue mimpi, orang sujud nyembah gue, bulan bintang matahari nyembah gue. Mana Tuhan, mana? Kita seringnya begitu kan, kita suka tanya gitu, Tuhan mana? Katanya firman lu bilang gini, mana? Gitu. Kita suka komplain Tuhan gitu. It's okay, it's okay. Hari ini kita buka kebenaran. Yusuf struggle as you are. Anak yang paling disayang, dikasihi bapaknya, diperlakukan begitu. Lu tahu gak sih gue nih siapa? Kan kira-kira Yusuf kalau mau ngomong begitu. Iya. Gue anak kesayangan papa. Gue bilangin papa lu, hilang semuanya, rontok perlindungannya. Ya. Itu Yusuf tuh. Baru di situ dia bilang, sama juru minum, sama juru roti, dia bilang, apabila suatu saat kelak Tuhan mengembalikan kedudukanmu, ingatlah akan aku. Wah, love-nya gede banget. Ingatlah akan aku. Yang satu digantung, yang satu diangkat naik jabatan. Gitu. Waktu naik jabatan, dia ingat sama Yusuf. Raja mimpi. Yeah. Seluruh orang pintar dan berilmu di negeri itu disuruh artikan mimpi raja. Orang nggak ada yang tahu. Kemudian juru minum ini bilang apa? Aku ingat seseorang penuh hikmat dan disertai Allahnya. Sebelum hambamu ini kembali kepada posisi ini, hamba bermimpi dan dia yang mengartikannya. Panggil orang itu, dipanggil datang. Kemudian Yusuf mengartikan mimpi raja. Lalu dia diangkat jadi orang kedua di Mesir. Kenapa Yusuf bisa begitu berhikmat? Kenapa Yusuf bisa begitu gila ya, hoki banget? Enggak. Ada satu kata kunci apa? Dia disertai Tuhan. Ya, dia disertai oleh Tuhan. Mau hold on tight juga harus disertai Tuhan, enggak? Enggak. Maksudnya gini, kamu jangan dibalik. Tuhan menyertai kamu itu ketika Tuhan pilih kamu dari semula, dia sertai kamu itu bukan persoalan kamu hold on tight on to your faith, itu bukan persoalan kamu berpegang dulu baru Tuhan sertai kamu. No. Kamu bisa berpegang kuat pada iman itu based on your personal. Entah itu experience, entah itu educate, entah itu culture, entah itu apa. Tetapi kenapa Yusuf itu begitu kuat? Yakub mungkin mengajarkan di dalam keluarganya. Ya. Yakub itu orang yang hidupnya disertai Tuhan dan dia tahu bahwa ia disertai. Orang yang takut akan Tuhan, kenapa? Dia experiencing God. Dia ngalamin perjumpaan itu, encountering with God. Dia ngalamin perjumpaan. Dia bergulat dengan malaikat Allah itu. Jadi dia menanamkan mungkin kepada anak-anaknya. Yusuf punya kultur itu. Terus bagaimana dengan kita? Tunggu. Ya. Jadi dia disertai Tuhan. Bukan karena Tuhan nggak pernah tuh suruh kamu taat dulu baru Tuhan akan sertai kamu. Enggak. Ini kebenaran yang kalian harus ngerti hari ini. Tuhan pilih kamu, sertai kamu tanpa syarat. Yang melukai itu seringkali adalah apa? Pemikiran kita menciderai itu. Kenapa? Pemikiran kita salah.
Kita terintimidasi sama apa yang kita buat. Kita terjustifikasi oleh apa yang kita rasa. Ya. Asumsi melahirkan asumsi, melahirkan asumsi, melahirkan asumsi, lalu kita memutuskan. Entah itu benar, entah itu salah, pokoknya udah dah, gue udah malu, gue nggak mau dah, gini misalnya. See? Yusuf struggle. Ya. Yosua juga dipanggil umurnya waktu itu masih muda, karena dibilang umurnya muda, kenapa? Karena orang umurnya panjang-panjang waktu itu, 120 tahun baru mati, ratusan tahun hidupnya gitu loh. Jadi kalau dipanggil umur 30 tahun atau something itu ya masih muda banget. Yosua struggle. Dia lihat Musa yang begitu berkarisma, disertai Tuhan, penuh kemuliaan, aja orang Israel nggak takut. Lalu dia mikir, apalagi gua ini. Kamu baca kitab Yosua dari awal itu dimulai. Berapa kali Tuhan harus ngomong sama Yosua, jangan takut, kuatkan dan teguhkan hatimu. Come on. Kita seringkali takut untuk banyak hal, takut mau begini, takut mau begitu, gini gitu segala macam. Lu bisa nggak ya, begini nggak ya, segala macam. Itu perasaan kita di situ, pemikiran kita di situ. Iya. Yeah. Oke? Okay? Hakim-hakim, Gideon struggling, struggling. Malah Gideon lebih parah. Pertama Tuhan datengin dia mempertanyakan, lu bener Tuhan bukan? Berarti dia kayak minta tanda gitu ya Kak, apakah Tuhan itu nyata and everything? Oh iyalah, dikit kamu baca kitab Hakim-hakim, Gideon itu dia minta tanda berkali-kali sama Tuhan. Nih, gua tebah, gua gelar bulu domba, gulungan bulu domba. Kalau lu bener nih, bikin embun, tapi jangan bulu domba ini basah. Udah, embun turun tapi bulu dombanya nggak basah. Masih nggak puas. Sekali lagi, nih gua gelar, bikin embun, bulu dombanya aja yang basah, sekelilingnya jangan basah. Terjadi, bulu dombanya aja basah, sekelilingnya nggak basah. Masih juga. Mau lihat dulu kan Kak, nyatanya baru dia mau jadi percaya. Banyak sampel dari yang live without seeing first sama yang baru percaya. Kalau udah lihat, banyak banget contohnya nih. Sebenarnya salah nggak sih Kak untuk minta tanda gitu atau salah? Enggak, maksudnya bukan salah. Dibilang salah enggak, cuman maksudnya gini, jangan kita terjebak sama hal itu. Kenapa? Karena diajarin untuk live kita by faith, not by sight. Live by faith, not by sight, betul. Itu suatu standar yang ditentukan. Kenapa? Karena kalau kamu ukur iman pakai akalmu, maka kamu akan menjumpai banyak hal yang di luar akal kita bisa kaji. Salah satu contohnya aja misalnya mujizat. Ya, mujizat. Bagaimana orang udah mati 3 hari, udah busuk, bisa hidup lagi? Bagaimana kita bisa percaya itu? Bagaimana nenek-nenek umur udah 90 tahun sudah mati pucuk, udah mensnya udah nggak mens lagi, tapi bisa hamil? Bagaimana? Gitu. Bagaimana kemudian seorang anak bisa dikandung tanpa hubungan badan antara seorang perempuan dengan laki-laki? Bagaimana? Ya. Jadi iman itu harus tumbuh mengalahkan akal. Ya. Jadi kembali ke pertanyaan bahwa minta tanda salah nggak sih Kak? Nggak salah. Tapi hati-hati, jangan terjebak sama dikit-dikit Kak, gue mau minta tanda, kalau benar itu jangan. Nanti ujung-ujungnya kamu bisa jadi mencobai Tuhan. Ya. Ya, gitu. Jadi percaya aja gitu ya Kak. Bukan dia
Kalau kakak sih nggak gitu ya. Kalau kakak lebih menganjurkan kamu untuk alami Tuhan itu. Supaya apa? Supaya kamu bisa percaya saja. Oh, iya. Kalau kamu nggak ngalamin Tuhan, terus kemudian kamu mau percaya gila-gilaan, salah. Nggak salah. Tetapi kemudian terus kamu berekspektasi, lalu ekspektasi itu nggak terjadi. Apakah kamu nggak salahin Tuhan? Kamu pasti salahin Tuhan. Mana katanya kayak Iya, gini. jadi gimana Kak? Menurut Kakak gini loh, hiduplah menurut ketetapannya dan alami perjumpaan dengan Tuhan itu. Ya. Perjumpaan dengan Tuhan itu gimana caranya Kak? Perjumpaan dengan Tuhan itu kamu cuma bisa alami ketika kamu ngalamin persoalan dalam hidupmu, tekanan dalam hidupmu, keadaan-keadaan atau masa-masa yang sukar dalam hidupmu, di mana kamu sebagai manusia atau atau orang-orang di sekeliling kita nggak mampu tolong kita lagi. Artinya sesuatu yang manusiawi udah nggak bisa handle ini. We need something more than this, beyond. Iya. Gitu. Alamin hal itu. Ya. Alami perjumpaan dengan Tuhan itu. Lalu apakah perjumpaan dengan Tuhan itu isinya cuma mujizat aja? Enggak. Enggak cuma mujizat. Mujizat bisa jadi salah satunya, betul. Tetapi apakah mujizat itu cuma ada kesembuhan lalu itu namanya mujizat? Tidak. Cuma orang miskin tiba-tiba jadi kaya, apakah itu namanya mujizat? Enggak, bisa juga dia kedukun. Ya. Hidupmu terpelihara baik di tengah keadaan yang tidak baik, yang secara manusia kamu tidak mampu lagi untuk pikir bagaimana kamu bisa bertahan. Itu kamu ngalamin namanya penyertaan perlindungan Tuhan. Ya. Karena satu dan lain hal kamu tersadar bahwa amarahmu itu membahayakan dirimu. Cuma membawa kamu kepada hal-hal yang mencelakakan. Kemudian kamu sadar satu kebenaran bahwa jangan marah sampai matahari terbenam. Amarahmu cuma membawa perpisahan antara kamu dengan orang-orang yang ada di sekelilingmu. Kamu mengingat kebenaran itu, kamu mengalami itu. Ya, Tuhan tolong kamu di detik-detik harusnya kamu nggak bisa ikut ujian, kamu nggak bisa masuk kelas. Kemudian seseorang tanpa kamu tahu, tanpa kamu ngerti ada di kantor Kepsek, di kantor TU, beresin segala yang kamu perlu. Kemudian guru panggil kamu, yang kamu boleh masuk. Masuk. Somebody else paid for your bill. Banyak ngalamin Tuhan itu banyak. Kita nggak akan bahas itu di sini, tapi itu satu sampel gitu. Jadi kalau pertanyaan Angel, apakah mereka struggle? Iya, mereka struggle, bahkan even more gitu loh. Strugglingnya kamu sekarang itu kamu harus terpisah dari banyak sekali kesenangan, banyak sekali kesukaan. Strugglingnya mereka dulu sampai disiksa, nyawa jadi taruhan. Iya. Kita cuman perlu mengorbanin. Tapi mereka kita nggak perlu ngorbanin nyawa. Cuman yang sering kali terjadi adalah apa? Kebodohan. Kita buang nyawa kita cuman gara-gara hal yang sia-sia. Contohnya apa, Kak? Putusin, bunuh diri. Oh iya. Ada kakak pernah baca, ada satu orang anime lover. Ya. Dia nonton filmnya Naruto.
Dia cinta banget sama Itachi. Itachi itu adalah satu karakter di dalam film itu. Itachinya mati. Dia bunuh diri loh. Ya. Ada lagi yang membunuh orang karena apa? Karena kebodohannya. Ada lagi yang benci Tuhan. Kenapa? Karena keterbatasan pikirannya. Dia benci sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan kasih papa saya sakit kanker. Come on, is it God? Saya benci papa saya karena Tuhan. Saya benci Tuhan karena Tuhan kasih papa saya sakit kanker. Kenapa Tuhan mesti ciptain sakit kanker? Bambang, dengar ya. Bukan Tuhan yang ciptain sakit kanker. Ya, cancer itu selnya ada di dalam tubuh kita. Persoalannya adalah kamu mau bangkitkan itu atau enggak? Ya. Terus pertanyaan ganti dong, Kak. Terus kenapa selnya Tuhan taruh di tubuh kita? Kenapa? Terus pertanyaan nanti ganti, Kak. Terus kenapa Tuhan taruh sel kanker itu di tubuh kita masing-masing? Kita ini hidupnya dari sel itu. Itu bukan sel kanker. Kanker itu istilah atau nama penamaan. Disebut kanker ketika sel itu memberontak. Membentuk satu jaringan sel lagi sendiri yang justru melawan tubuh kita, menghancurkan tubuh kita. Kenapa? Sel itu dipicu oleh apa? Pola makan, gaya hidup, dan sebagainya. Jadi mungkin dokter internet bisa jelasin lebih detail. Kakak bukan dokter, tetapi kira-kira seperti itu. Tubuh kita begitu menjadi... Jadi sebelum marah-marah harus tahu dulu ya sebenarnya itu marah apa. Iya, ininya masuk ini dulu nih, pakai ininya mikirin benar dulu. Sakit gula, kenapa Tuhan ciptain sakit gula? Tuhan nggak pernah ciptain sakit gula, mulut lo yang ciptain lo punya sakit gula. Dari masih kecil minum, kalau nggak Coca-Cola ngamuk, dibuang. Waduh. Ya. Kak, sebenarnya kan tadi gula terus misalnya. Ya. Kak, Kakak bukan ngejelekin, sorry nih, maksudnya kakak jadi nyebut brand, tapi maksudnya bukan ngejelekin itu, bukan. Coca-Cola tuh boleh nggak diminum? Boleh, kenapa nggak boleh? Tapi semua yang terlalu banyak tidak bagus. Tetapi bukan itu yang kebutuhan tubuhmu yang utama. Tubuhmu itu ada tingkat kebasahan yang harus dijaga. Nggak boleh lewat, nggak boleh kurang, atau gimana. Kira-kira seperti itu. Kalau tubuhmu terlalu asam, sel kanker itu tumbuhnya subur. Kalau darahmu, gula itu glukosa dibutuhkan oleh semua organ tubuh kita untuk beraktivitas. Jantung butuh gula. Ginjalmu butuh, paru butuh, segala semua butuh, pencernaanmu butuh gula. Yang bikin jadi sakit itu ketika apa? Kadar gulanya tidak terkendali. Kebanyakan. Satu, bisa karena kebanyakan. Dua, bisa karena pankreasmu yang mengendalikan gula itu rusak. Kenapa bisa rusak? Karena kamu nggak jaga gaya hidupmu ugal-ugalan. Gitu. Siap. Ya, jadi jangan ngomong sembarang gitu. Ya kalau gitu kenapa Tuhan nggak sembuhin? Lah bukan Tuhan nggak sembuhin. Firman Tuhan bilang apa? Hidup matimu dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya menuai hasilnya. Ya. Siapa suka nurutin lidahnya makan hasilnya. Itu udah jadi ketetapan itu. Kayak seolah-olah ya itu bukan ketetapan langsung dari Tuhan. Itu hikmatnya Salomo menuliskan itu. Yang kakak dapat dari ayat itu ada dua hal. Kamu suka ngomongin jelek orang, kamu bisa mati karena lidahmu. Kamu fitnah orang, tuduh orang, omongin orang yang jelek-jelek, orang kesel gebukin kamu mati, bisa jadi. Bisa. Kamu didakwa, kamu dimasukin pengadilan, dituntut masuk penjara, dituntut mati di penjara, bisa jadi.
Kedua, dari sisi kamu suka memanjakan lidahmu, maunya yang enak-enak, maunya yang manis-manis, semua itu yang kamu makan. Waduh, itu samcan kalau nggak melted di mulut rasanya belum makan. Terusin. Tunggu, kolesterol naik, hipertensi, darah tinggi, pembuluh darah pecah, lumpuh sebelah, baru salahin Tuhan, benar begini. Aduh. Come on, Screamers, ayo kita mikir gitu. Is it fair gitu loh? Iya. Ya. Gitu aja. Jadi kembali lagi struggling, iya mereka struggling, sampai Tuhan Yesus struggling kok. Iya. Kak, tadi kan sebenarnya pertanyaan aku tuh bukan kayak apakah mereka struggling. Maksudnya kita tahu mereka struggling, tapi apakah mereka tahu struggling itu bagian dari proses mereka kepada panggilan mereka? Kemudian di peristiwa hidupnya Yusuf itu, ya, setelah dia jadi raja muda, saudara-saudaranya kan datang kan? Iya. Saudara-saudaranya datang. Waktu saudara-saudaranya datang, itu kebenciannya memuncak. Nih yang dulu jual gua nih. Dia ingat nih dulu jahat. Iya. Kesel. Iya. Manusiawi. Dia bikin siasat, diakalin gimana caranya. Ditanya adik, lu masih punya saudara lagi nggak? Ada, yang bungsu nggak ikut. Karena nemenin bapak kita di sini. Lu pulang, ambil yang bungsu ke sini. Kalau lu bohong sama gua nggak akan kasih lu makan. Lu mau dapat makan, bawa yang bungsu kemari. Dibawa, kenapa? Karena ditulis di Alkitab, Yusuf itu sangat sayang sama Benyamin. Ya, mereka saudara sekandung satu ibu. Iya. Dibawa Benyamin. Wah, Yusuf bikin siasat, ditaruh pialanya dalam karung gandum. Pas mau keluar dicegat prajurit, lu nyolong, enggak, dibuka. Ini ada piala emas tuanku di dalam karung, ditangkap. Udah, lu nggak boleh pulang semua. Udah takut dibunuh segala macam semua. Yusuf buka identitasnya, gua Yusuf yang dulu lu jual. Waduh, saudaranya ketakutan. Iya. Mati dah. Tapi Yusuf bilang apa? Memang iblis mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan Allah kita mengubahnya menjadi kebaikan. Dengan maksud inilah Allah mengirim aku mendahului kamu ke tanah Mesir. Dengan maksud untuk menjaga hidup suatu bangsa yang besar. Coba lihat. Dari pernyataan itu kita bisa tangkap Yusuf ngerti kenapa dia jalanin segitu banyaknya masalah dalam hidupnya. Iya. Kenapa dia struggling. Pertanyaan Angel kemudian yang akan muncul, kakak tahu nih. Kok Yusuf bisa ngerti, Kak? Itu dia tadi. Kak, benar. Dia berpegang teguh. Kak, Yusuf itu ngerti pas dia jalanin struggle-nya atau pas dia udah tahu dia di titik itu baru dia tahu, oh ternyata gue tuh after dong. After. Kan dia bilang dengan maksud untuk menjaga hidup suatu bangsa yang besar, Tuhan mengirim aku ke sini mendahului kamu. Artinya kan lalui semua proses itu dong. Kalau enggak kan dia nggak akan nyampe ke situ. Makanya sekarang kebenaran berikutnya apa? Teman-teman Screamers perlu dengar, perlu ngerti. Jangan buru-buru di tengah masalah. Kalau Om Wiryo bilang gini, jangan menyelesaikan masalah yang temporary dengan keputusan yang permanen. Masalah tuh temporary semuanya. Pasti ada expirednya. Jangan diselesaikan secara permanen. Suami, istri, berantem, cerai. Diputusin pacar, nggak kuat hidup, mati. Bukan itu. Bukan itu. Masalah nggak bisa selesai, wah lu ngerusak nama baik. Bunuh, bukan itu. Makanya firman Tuhan Roma 8:28 bilang apa? Aku tahu sekarang segala sesuatu bekerja bersama-sama mendatangkan kebaikan.
Kebaikan bagi siapa? Orang-orang yang mengasihi Dia, yang terpanggil menurut kasih karunia-Nya Tuhan. Ya. Jadi sometimes di tengah jalan kita bisa tahu tujuannya Allah. Tapi sometimes we have to see the end of the story gitu loh. Ya. Dan untuk kita yang belum nyampe di end, keep fighting for that gitu. Jangan baper. Nggak ada waktu untuk baperan ya, Kak. Terus Raja Daud itu di tengah jalan bikin dosa nggak berhenti-berhenti. Ya. Apakah dia keep moving forward? Yes. Kenapa? Ya. Sekali lagi basicnya dia hold on tight into his faith. Kok bisa gitu? Hubungannya sama Tuhan itu loh. Kamu baca deh kitab Mazmur. Dari awal sampai selesai. Ini pujian Daud semua kan? Sebagian ditulis sama Musa. Tapi kamu lihat kata-katanya Daud di situ. Coba lihat syair-syairnya. Gila. Kata-kata manis apa yang gak keluar dari mulut Daud buat Tuhan. Menggambarkan berapa dekat, berapa intim hubungan dia sama Tuhan. Itu yang membuat Daud ngerti, Kak? Enggak, bukan maksudnya gini. Artinya di tengah jalan dia tuh udah ngerti rancangan Tuhan. Iya. Jadi even waktu dia buat salah, dia bilang gini, kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi roh-Mu Tuhan. Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku turun ke dunia orang mati, Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, jauh ke ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, membawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu tuh. Itu menggambarkan understanding-nya Daud tentang Allah itu. Terus betapa mulianya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Terus Daud ngertinya dari mana, Kak? Dia belajar. Kenapa? Karena dia ngalamin Tuhan. Oke. Karena dia jumpa sama Tuhan. Di mana anak umur 15 tahun berhadapan sama singa dan beruang. Daniel. Di kandang singa. Betul gak? Iya. Ya. Mazmur Daud yang paling terkenal itu adalah Mazmur 23 kalau kakak nggak salah. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke mata air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Dari mana Daud bisa tulis itu kalau dia nggak kenal Allahnya? Iya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang melindungi aku. Kan beserta aku dulu. Ya nggak sih? Terus dia bilang apa? Yang luar biasa dia bilang ini. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan para lawanku. Iya. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Jadi di tengah kesesakan, dikepung, segala macam semua. Dia nggak takut. Kenapa? Dia udah ngalamin. Dikepung, hampir kalah, dan sebagainya. Ini itu. Dia udah ngalamin Tuhan. Jadi sama kayak yang lain juga, Kak. Mereka ngalamin Tuhan. Even kayak Yusuf. Tapi satu hal yang kakak mau garis bawahi adalah, lihat baik-baik, ya. Mereka punya satu dasar. Apa? Mereka punya satu dasar kebenaran. Kenapa kita hari-hari ini kita nggak kuat struggle? Tengah-tengah pergumulan kita quit. Tengah-tengah pergumulan kita stop.
tengah-tengah pergumulan kita run. Kenapa? Karena kita nggak punya pegangan dasar yang kita pegang, yang kita hidupin. Kita punya dasar kebenaran. Okay. Dari dasar kebenaran Daud hidup, dia hidupi itu, dia ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Yeah. Kenapa kita nggak pernah ngalami perjumpaan dengan Tuhan? Kenapa kita nggak pernah ngalami Tuhan? Karena kita nggak pernah berpegang kepada dasar kebenaran yang benar. Dan caranya itu sebenarnya, aku pernah nanya kan sama Katarika, gimana sih, maksudnya, dan ternyata itu kayak, even dari renungan yang kita baca, contoh kayak yang kakak pernah bilang gitu kan, contoh di ODB atau di mana gitu kan, kakak baca firman, terus firmannya suruh kayak jadi lemah lembut. Even di hari itu nggak ada yang menguji kakak untuk jadi lemah lembut, tapi kakak tetap terus jadi lemah lembut itu. Lemah lembut lah. Ya. Dan itu dibawa sampai besoknya bertambah terus gitu ya kak? Terus gitu loh. Ya, jadi kamu mau ngalami Tuhan, gimana caranya? Hidupi kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Orang ya yang menghambur-hamburkan hartanya tidak pernah berkekurangan, tetapi orang yang menghemat dengan luar biasa selalu berkekurangan. Kakak alamin. Kita alamin. Kita ngalamin. Makanya kalau kalian pernah dengar kakak cerita, kakak selalu ngomong gini kalau di tengah struggle. Kakak selalu bilang sama keluarga, sama istri, sama anak-anak, kalau dulu Tuhan tolong kita, hari ini Tuhan pasti akan tolong kita lagi. Selama kamu nggak keluar dari kasih karunia-Nya Tuhan. Kamu nggak keluar dari perlindungannya Tuhan. Kamu nggak keluar dari track yang Tuhan tetapkan buat kamu. Kalau dulu kak selalu jelasinnya pakai gambar yang bulat itu, kita di dalam grace atau di luar the grace. Ya. What make you step out from your grace, from the grace? Sin. Kak, tapi tadi aku ada satu pertanyaan kayak kakak bilang, tunggu jawab. Mereka ini kan dipilih kak, so are we chosen? Apakah kita juga dipilih? Firman Tuhan bilang begini, hei kamu ini bangsa yang kudus. Kamu ini umat Allah, bangsa yang kudus, imamat yang kerajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Ya, di kitab Mazmur Tuhan bilang apa? Aku merajut kamu sejak dalam kandungan ibumu. So we are chosen. Ya. Di kitab Perjanjian Baru Tuhan bilang apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengirimkan anaknya yang tunggal supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan Yesus mati buat kamu dan saya. Persoalannya cuma satu, kamu mau percaya, beri dirimu, beri hatimu buat itu apa enggak? Kak, kalau kita kan berarti kan dengan tadi pernyataan dari Alkitab, dari Firman bilang kayak Tuhan tuh udah kenal kita dari kita sejak kita belum lahir pun, bahkan gitu kan, Tuhan udah kenal kita, kayak dia udah punya rencana yang besar buat kita. Terus kayak apakah itu berlaku yang sama kayak Yusuf, Daud kayak gitu? Mungkin dia dipakainya itu waktu masih muda, tapi apakah dia sama kayak kita? Maksudnya waktu dari beda juga dong. Beda dong. Terus? Maksudnya kamu sama ini dipanggilnya, dipilihnya. Iya, itu dia, kayak mereka kan kayak they are chosen gitu, tiba-tiba kayak Tuhan kayak ngomong sama mereka kan. Terus kayak apakah is the same with us gitu? Gini, Njel, kakak cuma mau perlu bedakan satu titik beda yang paling dasar adalah sebentar. Baterainya going drain. Titik dasar yang paling beda, itu yang terakhir, sebentar ya. Dasar yang paling beda. Ulangi.
Udah bangun. Bangun aja. Catherine, kalau udah bangun tinggal bangun dulu. Catherine, minum susu terus mandi yuk. Habis itu makan. Catherine. Tapi yang ngerti apa yang Aing mau nanya nggak sih? Ngerti, Tuhan ngomong langsung sama mereka, sama kita Tuhan ngomong langsung apa enggak? Iya, terus saya pengen nanya. Are we chosen with the same way, gitu kan? Aing juga mau nanya, apakah sebelum Tuhan jumpai mereka, they ngalamin Tuhan, are they living the same like us? Kayak mereka tetap punya social life and kayak nafsu sendiri, kedagingan sendiri, kayak you get it lah. Nih, lampunya tolong dirubah nih, nyalanya. Yang on aja, yang ini nggak usah nih. Ini. Enggak. Yang on aja, yang nyala ini nggak usah. Ini. Dark dong. Ini gelap banget ya. Iya. Aduh. Backlight ya? Iya. Gak bisa, kamu harus di sini. Chargerannya masalahnya. Bisa, tinggal diubah. Sama dibalik. Nggak bisa diputar ini. Bukan kayak kamu punya. Balikin lampunya ke aku gini ya. Iya, jadi gimana? Bedanya itu gini loh, Angel. Bedanya kalau sekarang kan kamu lebih ke apa sih problem-problemnya, coba deh. Kan itu semua nggak jauh-jauh dari hal yang kamu sukai, kita sukai, betul nggak? Iya. What we are struggling on gitu kan, what they are struggling what. Kan gitu kan? Apakah mereka punya social life kayak kita social living? Oh iya, jelas. Mereka punya, cuman dengan cara dan budaya yang berbeda. Iya. Justru social life-nya mereka tuh lebih ketat dari kita. Kenapa? Unsur budayanya kental. Sekarang kamu emang peduli? Kamu bergaul sama siapa, orang mana, nggak peduli? Dulu mereka harus hidup dalam satu lingkungan yang kita mulai ya, ulang ya. Oke, mulai dari sekarang. Benar. Kak, tadi kakak tuh yang titik dasar yang paling beda itu apa? Nah, ini kakak mau jelasin. Oke, 1. Nah, jadi 2, 3. Nah, jadi perbedaan yang paling dasar, yang paling berbeda. Mereka itu terkungkung sama banyak hal. Mereka punya social life, ya, dan lebih ketat dari kita sekarang. Ya, cuma caranya yang berbeda. Betul? Kayak misalnya ya, social life. Kakak tanya sekarang, kamu, teman-teman Screamers, Angel, apakah kalian dilarang bergaul sama siapa, bagaimana ini itu, sama suku mana kalian nggak boleh, suku mana kalian boleh, gitu? Enggak, itu selesai di zaman bapak-bapak kita. Mereka dulu orang Israel nggak boleh bergaul sama orang Samaria. Mereka dulu orang Yahudi nggak boleh bergaul sama orang-orang di luar bangsa itu. Ada ketetapan-ketetapan yang mengatur sama siapa mereka mesti kawin, mawin, boleh. Nggak boleh sama siapa sekarang. Nilai itu kan luntur sekarang sudah di kalian. Jadi beda banget. Susah nggak? Susah mana zaman kalian sama zaman mereka? Bedanya apa sih? Mereka terikat sama aturan. Kita ini cuma masalahnya sekarang adalah kita mau struggle-nya itu, kita cuma masalah lepasin ya hal-hal yang kita suka. Itu aja. Betul nggak? Kenapa? Karena gaya hidup zaman ini, karena perkembangan teknologi bikin kita begini dan begitu, kita nggak update, kita jadi kudet dan segala macam, kita nggak diterima di social life-nya kita. Mereka dulu, aduh,
Jadi cewek di zaman itu, waduh, susah bintin jelimet. Lagi perbedaan yang paling dasar. Dulu Yesus belum mati buat orang manusia. Oh, oke. Jadi bicara masalah penebusan, masalah dosa, salah, dan segala macam. Kau bisa bayangin nggak ribetnya untuk penebusan dosa itu? Terus kalau misalkan berarti mereka tuh belum ada. Wait, mereka udah ada Alkitab belum, Kak? Belum dong berarti. Nggak, mereka cuma punya Torah, Tanakh, kitab orang Yahudi itu. Bible itu. How do you understand ada God gitu loh? Lah, makanya kakak bilang kan ini satu tadi, kenapa mereka bisa hold tight onto their faith? Because there's something that maybe culture, maybe personal, family, sifatnya yang kayak begitu gitu. Diajarkan kuat secara budayanya, secara personal mereka terima, atau di dalam keluarganya. Itu jadi dasar basic. Makanya tadi kakak bilang, Yusuf itu mungkin di dalam keluarganya, Yakub menanamkan itu dengan kuat. Kalau budaya jelas, budaya semua orang Yahudi, mereka mengenal, mereka diceritakan dari generasi ke generasi, dari dulu sampai pada saat itu, bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir, bagaimana Allah menyertai bangsa Israel, bagaimana Allah bela, bagaimana Allah buat sekumpulan budak itu menang perang melawan sekumpulan prajurit terlatih, bagaimana Allah membelah laut di hadapan para tua-tua bangsa itu, kala itu dan sebagainya. Jadi kultur itu jadi kuat sekali gitu loh. Persoalannya tinggal sekarang family, personal dan sebagainya. Daud ngalamin itu personal. Di usianya yang di 15 tahun itu kira-kira ya, not exactly. Dia duduk nyembah Tuhan sambil liatin kambing dan dombanya. Dari mana sih anak 15 tahun berani berhadapan sama singa dan beruang kalau bukan ada satu dasar kekuatan bahwa ada sesuatu yang lebih kuat yang menyertai gua. Iya. Daud nggak ditulis pintar ilmu silat, bela diri dan sebagainya, enggak. Senjatanya apa? Tongkat gembala sama ketapel di tangannya. Iya. Tapi bagaimana dia bisa begitu berani? Ingat firman Tuhan bilang apa? Tuhan tidak pernah taruh dalam hidupmu roh ketakutan. Artinya ini kan personal experience. Iya. Jadi screamers ya dengar. Kalau kamu bilang bahwa keluargaku nggak ajarin itu, then it doesn't mean that you are personally cannot feel it gitu loh. Itu ya, Angel? Iya, oke, I ngerti. Jadi beda banget. Dan itu tadi kakak bilang bahwa kita nih taruhannya apa sih kita lepasin kesenangan kita coba? Mereka itu taruhannya nyawa untuk menikmati kesenangannya pribadi. Sekarang orang selingkuh. Misalnya nih orang selingkuh ya. Selingkuh kedapatan, terus mau diapain? Orang selingkuh bisa dihukum pakai hukum positif kita. Nggak bisa, orang suka sama suka kok. Akhirnya yang berlaku apa? Hukum rimba. Bini tuanya ngamuk, suaminya cemburu ngamuk, dan segala macam semua perselingkuhan. Akibatnya terjadinya dosa yang lain. Baru bisa dijerat pakai hukum. Misalnya apa? Pembunuhan kah, penganiayaan kah, error kah, ujaran kebencian kah. Selingkuhnya nggak bisa diapa-apain. Betul nggak? Tapi dulu orang selingkuh, suaminya curiga aja nih ya, suaminya curiga, itu dibawa ke imam. Imam bacain doa, disuruh minum air itu diminum. Kalau si cewek betul-betul selingkuh tetapi di hadapan Tuhan dia menyangkal, perutnya kan jadi kembung kayak orang busung lapar, betisnya akan kempes, pahanya akan kempes. Kemudian itu menjadi satu tanda hinaan bagi seluruh bangsa itu. Kau bisa bayangin nggak? Iya. Ayo lo.
Orang berzina, hukumannya apa? Dirajam, lempar batu sampai mati. Sekarang orang belum married, pergi main pelacur, ketahuan. Paling apa? Ditangkap kantor polisi, ditulis bikin laporan. Panggil orang tuanya, suruh jemput. Udah. Iya. Ngerti. Dulu lu kedapatan begitu, hukum Musa menuliskan dirajam sampai mati. Ingat perempuan yang dibawa ke hadapan Tuhan Yesus? Iya. Ini pelacur ini kedapatan berzina tengah hari bolong. Apa yang hendak kau lakukan? Menurut hukum bapak leluhur kami Musa, orang kayak ini harus ditimpuk batu sampai mati. Ayo. Mana lebih gampang hidup, sekarang apa dulu? Dulu. Dulu susahnya setengah mati. Nanti enggak? Ya. Nah, jadi sekarang kamu mudah kenapa? Segala dosa pelanggaranmu Yesus mati buat kamu, tanggung itu dari kayu salib. Des, selesai. Once for all. Tapi apa kamu enggak perlu jaga? Perlu. Boleh nggak Kak, kalau Angel bilang waktu, maksudnya kan yang tadi Kakak bilang, mereka waktu itu Yesus belum mati buat mereka, sedangkan kita, Tuhan udah mati buat kita. Boleh nggak, can I say that, itu like the first our experience with God, itu Tuhan mati buat kita. Oh iya dong, itu real. Yang jadi persoalan itu tadi makanya Kakak bilang, persoalannya cuma di siapa? Kita mau ya. Kita mau datang sama Tuhan itu apa enggak gitu loh. Jadi Kakak tuh selalu menganalogikan kematian Kristus di atas kayu salib itu seperti itu, keadaannya seperti gini. Seperti kayak kapal Titanic yang pecah. Terus kemudian ada orang pakai sekoci lewat, atau pakai kapal lewat ya. Dia lemparin tali ke kamu yang lagi ngapung nunggu keselamatan. Kapal pecah, semua orang ngapung di laut kan, nunggu detik-detik mati apa hidup kan gitu. Iya. Kalau nggak ada yang tolong kan hidup kan gitu kan. Nah, Yesus itu pengorbanannya ibarat orang yang dengan kapal lewat lalu lemparin pelampung. Kamu mau grab itu pelampung, ambil itu pelampung atau enggak? Enggak, ya. Keputusannya di kamu. Yang jadi masalah, ya, ini nggak kayak Leonardo DiCaprio sama Kate Winslet. Udah lu aja yang ambil, sekocinya nggak muat, biarin gue yang mati. Enggak. Mati. Ini kapal ini besar sekali, sampai siapapun mau ambil, kamu tetap bisa naik dalam kapal keselamatan itu. Nah itu tadi Kakak bilang, kamu butuh faktor iman untuk bisa menerima itu. Tetapi iman itu akan rontok kalau kamu belum kamu belum punya dasar, belum punya ini, kamu udah ukur pakai akal. Kenapa? Nggak ketemu. Oke. Kalau aku ada pertanyaan satu lagi, tapi kayaknya sih sebenarnya nggak penting-penting banget. Cuman pengen aja nanya gitu kan. Kalau misalkan, kalau misalkan sekarang you say every people itu Tuhan punya rencana, each and one of us itu are chosen gitu kan Kak. Terus bagaimana dengan dulu? Apakah mungkin ada banyak gitu kan tokoh di Alkitab, even yang bukan tokoh gitu, berarti mereka juga punya rencana dong. Gimana ya bilangnya? Juga aduh, gimana ya? Ngerti gak sih Kak, maksud saya kayak maksudnya sekarang each and one of us, semua dari kita itu masing-masing. Ya, itu yang bagian yang dulunya aja tadi. Ya. Terus kalau dulu, apakah semua orang juga Tuhan punya rencana? Iya. Tapi nggak diceritain aja di Alkitab gitu. Bukan nggak diceritain, arah, directionnya beda. Directionnya gini, now you have to follow Jesus. Terima Yesus dalam hidupmu. Hidup seperti dia. Iya. Miliki Yesus dalam hidupmu sebagai
kartu kunci, sebagai kunci utama keselamatan itu. Iya. Oke, dulu Tuhan pakai nabi-nabi atau orang-orang tertentu. Untuk apa? Sampaikan kepada mereka message. Message ini harus sampaikan kepada seluruh bangsa itu. Lalu every each of them ya akan selamat oleh apa? Oleh setiap mereka yang mau turut. Iya. Konsepnya sama, cuma bedanya di mana? Dulu nggak ada yang tanggung. Sekarang Yesus yang tanggung. Oh, jadi kayak dulu nggak semua orang bisa berjumpa sama Tuhan. Nggak. But now, karena Yesus sudah mati, kita bisa. Yes. Oke. Dulu cuma imam besar, para nabi, yang bisa masuk sampai ruang Maha Kudus. Yang bisa duduk bicara sama Tuhan muka ketemu muka. Aku pernah diceritain sama guru agama aku, nggak tahu sih ini benar apa enggak. Jadi kayak imam atau nabi itu kayak yang masuk ke ruang Maha Kudus itu, mereka kayak pakai kaki mereka tuh diikitin pakai tali terus ada loncengnya gitu. Terus mereka masuk. Jadi kalau misalkan mereka nggak kudus or something, mereka kayak mati di dalam terus nanti ditarik pakai tali itu. Iya, karena nggak bisa sembarangan orang masuk ke dalam gotong keluar mayatnya, nggak bisa. Iya. Gitu. Ya. Jadi clear ya mengenai contoh ini, mengenai sampel ini. Apalagi lalu kita mau bayangkan sama seperti apa lagi. Gitu loh. Ya. Jelas semuanya clear. Kita di penghujung podcast nih Kak. Kakak ada apa nih Kak? Biasa kan ada pentolannya nih yang di. Kakak kalau satu hal yang kamu mau bilang bahwa before we close this session ya, kakak cuma bilang gini, teman-teman screamers, mari teman-teman boleh protes, teman-teman boleh marah, tapi marahlah dengan cerdas, proteslah dengan dasar gitu loh. Jadi ketika kita bicara tentang hal ini, bukan anak muda nggak punya peranan, bukan anak muda itu lalu disuruh hidupnya susah ikut Tuhan dan segala macam semua meninggalkan ini itu, enggak. Mulailah, mari dapat, mari bangun, mari cari pengertian yang benar, understanding yang benar, baru kita bisa bicara gitu. Supaya karena kenyataannya hari ini kita udah bahas sampai detail. Banyak sampelnya dulu dipanggil umur 15 tahun. 5 tahun diserahkan ke rumah Allah gitu. Ya, 5, 12, 15, 17 dan masih banyak usia-usia muda beliau. Yeremia Yeremia itu masih sangat muda, bahkan dia masih belum pandai bicara. Nehemia juga. Nehemia ya masih muda, tapi mungkin lebih yang teman-temannya yang lain ini lebih muda gitu ya. Timotius, Yeremia dituliskan semasa dia masih belum pandai bicara. Belum pandai bicara tuh means ini belum pengalamannya nothing gitu, nggak punya apa-apa untuk dia sampaikan dan sebagainya. Belum pandai bicara, bahkan mungkin dia midras juga mungkin belum selesai gitu. Midras tuh sampai madrasah gitu ya, sekolahnya mungkin belum selesai kali karena ininya belum terisi baik gitu ya. Jadi tidak ada alasan buat kita bahwa sebenarnya kita muda nanti aja dan gini-gitu segala macam semua. Semakin lebih dini, semakin lebih awal kamu menggenapi pekerjaan Tuhan, semakin mudah buat kamu. Saya ingat nih, semakin mudah buat kamu, bukan semakin susah. Susah itu nanti kamu udah jadi, pemikiran udah terbentuk, pola pikir udah jadi, pengalaman pahit segala macam udah banyak, baru kamu mau genapin kehendak Tuhan. Itu banyak hal yang akan bertentangan, benturan dalam hidupmu, itu makin sulit. So, apakah kita mampu? Kita struggle karena kita harus melepaskan banyak hal. Pendahulu kita, mereka lebih struggle, taruhannya nyawa. Kamu taruhannya nyawa? Tidak. Nah, paling boring, mager, dan sebagainya. Itu aja. Ya, tetapi yang paling terpenting dari semuanya itu adalah mari dasari itu dengan kebenaran. Dasari itu dengan understanding yang benar akan kebenaran yang benar dari Tuhan yang benar dengan cara yang benar. Gitu. Ya. Rasa itu yang mengenal apa?
mengenal Tuhan yang benar dengan apa yang benar, dengan cara yang benar. Apa gimana, Kak? Mari kita mengenal kebenaran yang benar dari Tuhan yang benar dengan cara yang benar. Gitu. Ya. Banyak orang menyebut ini Tuhan, oh no Tuhan gini gitu, but the real God is we can. Ya. Jadi kalau misalnya mau ngomongin struggle ya, semuanya juga struggle ya, Kak. Malahan dulu tuh lebih parah dari kita. Yes. Lalui prosesmu, baru kamu akan find out. Kamu akan temukan. Kita bakal ngerti. Jadi kayak baru kamu bisa bilang seperti Roma tulis apa? Aku tahu sekarang segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi. Apa ya? Keep jalanin dasar kebenaran itu, keep pegang janjinya Tuhan, dan nanti kayak kita bakal ngerti di akhir, even though we're struggling now gitu ya, Kak. Oke. Jadi jangan lupa teman-teman, kalian juga, kita sama-sama ya, Kak, kita bareng-bareng, kita mungkin yang tadi kayak Kak Tony pernah kasih contoh ke gue gitu, kita mulai aja dari hal yang satu simple, kita baca renungan, or kita dengar khotbah, terus kita dapat rema, mungkin kita mulai pegang satu janji itu, dan kita lakuin aja dulu ya, Kak. Yes. Gitu. Oke, thank you teman-teman yang udah nonton podcast minggu ini. Thank you Kak Tony yang udah sharing di minggu ini, Kak. Thank you banget. Mungkin kita masih ada satu lagi ya, Kak, supaya lebih seru ya, Kak. Kira-kira kita butuh closure, butuh penutupan. Itu bakal minggu depan. Jadi teman-teman stay tune terus, karena Heal Our Land tinggal satu part lagi, gak sabar. Semoga teman-teman diberkati sama podcast kali ini. Teman-teman boleh bantu support kita, follow on our social media di Instagram @screamcommunity. Jangan lupa like and share video podcast ini ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, ke kerabat kalian, and just scream out the truth, menyuarakan kebenaran itu, dan kita bisa bareng-bareng, berjuang bareng-bareng, struggling bareng-bareng. Kita ada di sini buat kalian gitu kan. Yes. So thank you teman-teman. Sama gue Angel, ada Kak Tony. This is Scream Podcast. Scream out. Scream out the truth.